Halo adik-adik di Ro Academy semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan belajar yang namanya Arduino. Nah, Arduino atau otaknya dari sebuah robot. Sebelum itu, coba kita ingat lagi, robot itu ada apa? Ada 3 ya, yang harus membentuk dari sebuah robot. Yang pertama adalah aktuator. Ya, lalu yang kedua ada perception. Nah, yang ketiga nih, ada yang namanya controller. Ini yang akan kita pelajarin hari ini, controller. Nah, controller itu otaknya robot ya. Jadi dia yang akan menghubungkan bagaimana aktuator bekerja berdasarkan informasi yang didapatkan oleh si perception. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bagaimana nanti programming atau coding di dalam robot, adik-adik tuh yang harus adik-adik pahami dulu adalah robot itu adalah kalau kita ibaratkan orang adalah orang yang mampu melakukan apa aja, tapi dia lemah di dalam memutuskan harus ngapain gitu. Jadi kalau adik-adik mau ngomong sama robot, anggap nih misalnya ada sebuah robot. Misal, ini ada sebuah robot. Nah, gini robotnya. Yang namanya robot A misalnya. Nah, si robot A ini bisa ngapain aja, bisa jalan, bisa ngambil, bisa loncat, bisa lari, bisa banyak. Tapi dia hanya bisa melakukan sesuatu kalau diprogram, kalau dikasih tahu mesti ngapain, kalau begini ngapain, kalau begitu ngapain. Nah, dia harus begitu. Nah, misalnya nih, kita pengen dia buka pintu, misalnya kita punya pintu di sini. Misalnya nih, di sini kita punya pintu nih. Ada pintu yang kekunci. Di sini ada kuncinya. Nah, untuk membukanya diputar ke kanan. Jadi dikunci, dibuka ke kanan. Nah, lalu kita punya yang ada satu buah kunci nih di sini. Nah, ini ada kunci, misalnya di sini kita bilang kunci. Nah, misalnya nih, kita mau bilang sama si robot A, tolong datang ke pintu, misalnya pintunya kita namain pintu ajaib. Nah, robot A, tolong nanti kamu datang ke pintu ajaib, tapi sebelumnya kamu ambil dulu kuncinya. Ambil dulu kunci, lalu datang ke pintu ajaib, lalu masukkan kunci ke dalam lubang kunci dan putar ke kanan, lalu buka, tutup pintunya, lalu putar pintunya. Nah, gitu. Jadi, robot harus sedetail itu, karena kalau nggak dia nggak ngerti. Kalau kamu cuma bilang, robot A, tolong buka pintu ya, dia belum tahu, dia nggak bisa kayak gitu. Dia harus dikasih tahu detail per detail. Kalau kayak gitu dia akan bingung. Aduh, buka pintu itu kayak gimana caranya? Kemana bukanya? Putarnya ke arah mana? Dia harus dikasih tahu si robotnya. Jadi kita akan bikin nih buat si robot A. Yang pertama, dan ini harus kamu miliki dulu sebelum kamu bikin sebuah program. Kamu mau ngapain? Objektifnya mau apa? Tujuannya mau ngapain? Jadi kamu bikin di sini, misalnya nih si robot A, kita suruh ngapain pertama kali? Kita bilang dia suruh ambil kunci karena kita udah tahu pintunya ini akan terkunci. Jadi kita bilang sama robot A, ambil kunci. Lalu dia ngambil kunci habis itu kemana? Pergi ke pintu. Pergi ke pintu ajaib. Tuh. Masukkan kunci. Lalu putar ke kanan.
Lalu dorong pintunya. Nah, kalau kita mau ngobrol sama robot, kalau kita mau coding ke robot, kita mesti begini, detail. Kalau kita cuma bilang ambil kunci, dia ngambil kunci doang. Atau bilang dorong pintunya. Pas didorong, nggak bisa. Kenapa? Karena pintunya masih terkunci. Jadi, kita masih bikin dulu yang ini. Yang ini, bahasa yang kita ngerti. Jadi, bahasa kayak gini, inilah bahasa yang kamu ngerti. Tapi, robot belum tentu. Bukan belum tentu sih, robot itu nggak ngerti bahasa kayak gini. Nanti kita ubah bahasa dari yang bahasa kamu ngerti ke dalam bahasanya si robot. Nah, bahasa yang kamu mengerti itu kita namakan. Jadi nanti kita akan banyak pakai gitu. Yang ini namanya list perintah yang kamu tulis seperti ini itu kita namakan pseudocode. Dan alur berpikirnya, yang ini namanya ambil kunci, pergi, dan ini semuanya, kita namakan sebuah algoritma. Algoritma. Nah, jadi algoritma ajaib. Kita namakan sebagai algoritma. Nah, jadi sebelum kamu mengcoding sesuatu, atau kamu memprogram sesuatu, kamu mesti tahu dulu satu, kamu mau ngapain sama robotnya, kamu mau minta robotnya ngapain, supaya kamu bisa bikin algoritmanya dalam bentuk pseudocode. Nanti kita rubah pseudocode ini ke dalam code yang dimengerti oleh si robot. Karena robot itu ngertinya cuman dua input. Robot itu hanya mengerti kalau nggak high itu adalah low, yang hanya dimengerti oleh robot. Yang kalau high ini artinya dikasih tegangan. Jadi robot itu kalau kita ngobrol sama robot tuh nggak ngerti kalau kita ngomong kayak gini. Robot ngertinya dikasih tegangan atau tidak. Ada input atau tidak. Inputnya itu berupa tegangan. Jadi high atau low. Atau kita bisa mengganti dengan angka 1 atau angka 0. Jadi robot itu ngertinya kalau nggak 1 ya 0. Kalau nggak 0 ya 1. Itu yang cuma dimengerti oleh robot. Dan ini namanya adalah data digital. Jadi kalau robot itu nanti dibilang ada namanya data digital. Data digital itu artinya kalau nggak 1, 0 gitu. Jadi nanti adik-adik nanti waktu kita bikin robot, wah ini inputnya menggunakan data digital ya. Berarti kalau nggak high ya low, cuman ada 2 angka ini aja. Nah, ada juga angka yang nanti akan kita pakai yang namanya, kalau gimana kalau mau masukin 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Nah, itu angkanya, jadi kalau misalnya 1 atau 2 atau 3 atau 4 dan seterusnya, itu kalau di dalam komputer namanya datanya adalah data analog. Nah, data analog itu data yang sifatnya gelombang, bisa naik, bisa turun, tapi bisa berubah-ubah angkanya. Dan kalau data digital itu datanya cuma 2, kalau nggak high ya low. Kita harus merubah nih yang tadinya pseudocode ini ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer, yaitu bahasa high-low ini, high-low, analog, begitu yang nanti kita namakan sebagai code-nya yang dimengerti oleh robot. Nah, sekarang apa sih fungsinya si Arduino? Arduino ini, nah Arduino ini kayak gini, yang kamu terima barangnya. Kamu bisa lihat di sini ada tulisannya namanya Uno, yang kamu pegang itu Arduino Uno, yang bisa juga dibalik di belakangnya itu ada modelnya R3, Arduino Uno R3. Nah, si Arduino ini adalah sebuah perangkat elektronik yang mampu mengolah masukan atau keluaran jadi bisa data yang masuk atau data yang keluar atau mengeluarkan data baik bersifat digital maupun bersifat analog. Nah, dia jadinya canggih nih si Arduino ini. Dia bisa data apa aja dan dia bisa ngolah data-data tersebut seperti yang kita
inginkan. Nah, si Arduino ini ada banyak jenisnya, ada Uno, ada Nano, ada Leonardo, ada Mega, dan banyak banget. Nah, masing-masing punya spesifikasi dan fungsinya masing-masing. Nah, yang kita pakai sekarang namanya Arduino Uno. Nah, kita akan coba nih sekarang di percobaan sekarang untuk mencoba menyambungkan si Arduino ini dengan kabel USB yang ada, dihubungkan dengan komputer kita supaya bisa kita program atau kita kasih kode atau bahasanya kita coding nanti untuk sesuai yang kita mau, sesuai dengan yang pseudocode yang kita bikin. Oke, kita coba ya. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari si Arduino-nya nih. Tadi yang kayak Kabel bilang, kita akan coba hubungkan Arduino-nya ke dalam komputer kita. Nah, pertama-tama kali yang harus kita lakukan adalah kalau ini nggak bisa, kalau ini kita langsung hubungkan aja, itu belum bisa berkomunikasi. Dia membutuhkan sebuah software. Ada lagi software tengah-tengah yang nanti akan membantu kita dalam berbicara dengan robotnya. Jadi kan tadi kayak Abdul bilang, robot itu punya bahasanya sendiri. Kita pun punya bahasa kita sendiri. Nah, si Arduino ini robotnya nih, otak robotnya. Nah, kita butuh sebuah software yang namanya adalah Arduino.IDE. Nah, si Arduino IDE inilah yang nanti akan menjadi penerjemah dari bahasa kita untuk dapat dimengerti oleh si robot gitu. Nah, oke. Jadi nanti ini kita coba download dulu ya Arduino.IDE-nya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam komputer dan notebook atau PC kamu masing-masing. Kita masuk dulu. Nah, kita masuk dulu. Kita mau buka browsernya kamu. Lalu kamu ketik Arduino.cc. Jadi ketik Arduino.cc, dibuka. Nah, lalu masuk ke, nah di sini kita akan masuk ke halamannya Arduino. Nanti adik-adik bisa nih kalau lagi waktu kosong, lagi mau belajar lagi tentang Arduino, bisa nih buka-buka websitenya si Arduino.cc ini, karena Arduino.cc ini bersifat open source. Jadi sumbernya orang tuh boleh ngambil, boleh download, boleh pelajarin, dibuka semua. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi dari si Arduino ini. Jadi kalian akan banyak belajar dari orang-orang yang sudah ngegunain Arduino ini juga. Jadi kalian akan jadi lebih cepat mengerti bagaimana cara menggunakan si Arduino-nya. Nah, untuk sekarang kita masuk ke bagian software, lalu kita klik download. Nah, setelah download, kita masuk ke dalam bawahnya yang namanya download di Arduino IDE. Nah, Arduino 1813. Nah, kamu pilih software Arduino yang sesuai dengan operating system dari notebook atau PC yang kamu pakai. Apa Windows, atau Mac, atau Linux. Nah, tinggal kamu pilih. Salah satunya, misalnya kalau Abdul pakainya Windows. Nah, begitu sudah Windows. Nah, ini ada contribute. Kalian boleh contribute dana. Ini bersifat duit, jadi boleh contribute something atau just download. Jadi kalau memang tidak mau, tinggal just download. Nah, Abdul pindah ke halaman ini, lalu tinggal get. Nah, tinggal di get dan tinggal nanti di download filenya. Jadi kita tinggal install dan ini berjalan downloadannya. Setelah di download filenya, lalu dibuka file, dia akan mulai untuk menginstall softwarenya. Jadi kita buka, filenya akan seperti ini, Arduino setup. Nah, kita agree, di-okein aja semuanya, install driver, terus next. Lalu pastiin di mana file kamu pengen taruh, file installannya, lalu tinggal install. Nah, oke, kalau sudah di close, lalu kalian buka file Arduino-nya. Jadi buka di sini Arduino. Nah, begitu masuk ke dalam software Arduino yang kalian lihat pasti ada nih tampilan yang seperti ini.
Kalau dilihat dari tampilannya, di sini ada dua tulisan nih. Di sini ada dua bagian, ada satu namanya void setup, buka kurung, tutup kurung, kurung kerawal, dan void loop. Yang ada tulisannya di sini, put, ini artinya komen doang, jadi hanya komen aja. Di situ dia tulis put your setup code here to run once. Kalau di sini void loop, put your main code here to run repeatedly. Nah, artinya tuh apa sih? Artinya ini kalau kita lihat di sini, jadi di dalam software Arduino itu akan ada dua void. Jadi satu ada void setup, dipisahkan isinya, itu di dalam isinya itu adalah dua kurung kurawal. Jadi ada kurung kurawal satu dan kurung kurawal tutup. Gitu. Lalu ada yang namanya void loop. Nah, void loop juga sama, dua kurung kurawal. Nah, maksudnya ini apa sih? Maksudnya adalah apapun yang kamu tuliskan di antara dua kurung kurawal ini, jadi di sini nih kamu nulis sesuatu di dalamnya, dari mulai dibuka sampai ditutup, apapun yang kamu tuliskan di sini akan menjadi bagian dari void setup, dan apapun yang kamu tuliskan di sini di dalam kurung kurawalnya itu akan masuk ke dalam void loop. Nah, perbedaannya antara void setup dan void loop adalah seperti yang tadi ditulis di dalam komen yang ada di dalam Arduino. Kalau di void setup, artinya apapun yang ditulis di sini akan dijalankan satu kali, once. Hanya dijalankan satu kali di dalam void setup. Sedangkan di void loop, apapun yang kamu tuliskan, nanti kita akan coding di dalam void loop, perintahnya itu akan dijalankan repeatedly. Gitu. Nah, jadi perbedaannya dari situ. Jadi nanti kalian harus tahu, saya mau masukinnya di mana sih? Mau cuman sekali aja dijalanin atau mau berkali-kali. Nah, untuk bisa lebih mengerti, kita coba ya sekarang ya. Sekarang kalian pastikan ambil dulu Arduino-nya dan kabel USB yang kalian punya. Lalu coba sekarang kalian masukkan ujung USB-nya seperti ini. Yang ujung ininya masuk. Lalu masukkan kabel USB yang satu lagi ke dalam laptopnya kalian. Nah, tandanya kalau sudah terhubung dengan si komputer, itu artinya si Arduino itu mendapatkan sebuah power. Nah, powernya kalau di sini bisa dilihat adalah lampu yang warna hijau. Kalau lampu yang warna hijau nyala, artinya sudah ada tegangan yang masuk dari si komputer ke dalam si Arduino-nya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memprogram si Arduino-nya. Nah, programnya apa sih? Programnya, kalau kalian lihat di sini, kita di Arduino ini, kita akan mencoba menyalakan LED. Nah, ini ada LED di sini yang mati. LED yang berada di sebelah angka 13 di tulisan digital. Jadi kalau kalian di sini ada digital, ada analog. Nah, lihatnya yang di digital di angka ke-13 di sampingnya, yang ini. Nah, kita akan mencoba untuk menyalakan LED ini. Nah, jadi kalau tadi kalau ada cerita masalah algoritmanya mau apa, kita mau bilang sebelum kita ketik ya, kita mau bilang nih sama si Arduino, tolong dong nyalain LED kamu yang terhubung di pin 13. Nah, ini namanya pin. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 ini namanya pin yang terhubung di pin 13. Jadi kita mau bilang sama Arduino-nya nih, satu di sini. Satu membuat dulu, kan Arduino ini kan tadi
kita bercerita ya, Arduino ini adalah sebuah perangkat elektronik yang mampu memproses masukan atau keluaran digital atau analog. Nah, Arduino itu butuh dikasih tahu dulu. Ini nanti bakalan jadi apa? Masukan atau keluaran digital atau analog. Jadi kita butuh ngasih tahu nih, kita bilang dulu sama Arduino-nya. Arduino nanti outputnya dikeluarin di pin 13 ya, supaya LED-nya nyala. Jadi pin 13 di-set sebagai output atau keluaran. Lalu, apalagi yang kita pengen? Nyalakan. Nyalakan LED yang ada di pin 13. Nah, ini adalah algoritmanya. Ini dari sini, ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, ini algoritmanya begini, atau yang kita sebut dengan pseudocode. Nah, kita akan mencoba merubah pseudocode ini ke dalam Arduino-nya untuk dituliskan di dalam Arduino. Nah, kalau dilihat di sini, satu yang pertama kita lihat, oh berarti pin 13-nya di-set dulu sebagai output. Lalu baru kita meminta Arduino menyalakan LED yang ada di pin 13 supaya jadi output. Nah, karena ini cuma sekali aja dijalanin, maka dia bisa ditaruh di dalam void setup karena hanya satu kali aja dijalanin perintah ini. Jadi kita taruh ini di void setup. Yang paling pertama kita lakukan adalah di atas kurung kurawal ya. Yang pertama adalah kita men-set dulu pin 13 itu sebagai output. Jadi perintahnya seperti ini. Dan Arduino ini case sensitif. Jadi kalian harus sangat memastikan besar atau kecilnya penggunaan hurufnya. Jadi pakai huruf kapital atau huruf yang kecil. Jadi yang kayak gini, pin, huruf kecil semua, lalu M besar, dan lalu OD, pin mode. Lalu buka kurung, karena tadi pin 13, koma, lalu huruf besar semuanya, tulisannya adalah output, tutup kurung, titik koma. Jadi, artinya ini adalah kita memerintahkan pin 13 di-set sebagai mode output. Dan di dalam setiap pengkodingan di dalam Arduino.id ini harus dipastikan di belakangnya ada titik koma. Artinya sudah beres baris perintah itu. Kalau kamu tidak pasang titik koma, nanti akan ada error. Nah, lalu yang kedua adalah dinyalakan LED yang ada di dalam pin 13. Baru kita bilang, dan karena tadi kita mau menyalakan aja, kita mau dan kita taruh pin 13 ini kan adanya di digital. Maka sudah pasti keluarannya harus digital. Jadi digital, huruf kecil semua, digital. Lalu W besar, right. Digital right. Di pin 13 diberikan tegangan supaya LED-nya nyala. Jadi tegangan huruf besar semua. Lalu titik koma. Nah, udah cukup nih, ada dua. Lalu untuk bisa melakukannya, kita langsung masuk ke sini nih, ada yang namanya verify. Nah, sebelum itu, pastikan dulu kalian masuk ke dalam tools untuk melihat apakah Arduino-nya sudah terhubung. Jadi kalau kayak kabel di sini bisa dilihat di sini boardnya Arduino Uno, berarti sudah terbaca board Arduino dan dia terhubung di dalam portnya adalah port COM7. Masing-masing dari notebook atau PC kalian bisa jadi beda-beda, tapi yang paling penting sudah terbaca dulu. Udah terbaca ada namanya Arduino Uno dan sudah terhubung di port yang salah satu di dalam notebook atau PC-nya kamu. Nah, baru setelah itu kamu masuk ke dalam yang namanya verify. Verify ini dulu diklik, dia akan meminta kamu untuk nge-save program yang ada, baris program yang ada. Nah, ini kita save misalnya tes Diro Academy. Save. Nah, lalu dia akan berjalan compiling sketch, bisa dilihat di bawah dan sudah ada tulisannya done compiling.
Kalau sudah done compiling, artinya tidak ada error yang terjadi. Gitu. Nah, kalau tidak ada error yang terjadi, tinggal kita kirimkan saja file codingan yang ada di Arduino ini untuk dikirimkan ke dalam hardware-nya si Arduino. Yaitu tinggal tekan yang di sebelahnya upload. Lalu diklik upload, dia akan berjalan compiling sketch, upload, dan uploading. Begitu dia done dan uploading, kamu bisa melihat di sini ada perubahan yang terjadi di Arduino-nya, yaitu adalah LED yang berada di samping pin 13 itu menyala. Menyala aja gitu. Kenapa? Karena kita suruh dia dinyalakan. Dan cukup sekali saja karena maka ditaruh di dalam void setup. Nah, sekarang kita mau coba untuk mematikan si LED-nya. Caranya gimana? Caranya adalah kebalikannya. Kalau tadi kita di pin 13 diset sebagai output, lalu dinyalakan LED-nya, di sini kita bilang, kita balik lagi. Maka kalau tadi dinyalakan, sekarang dimatikan. Matikan LED yang ada di pin 13. Caranya gimana? Masuk lagi ke dalam pemrogramannya. Pin 13 sudah sebagai output, digital rod 13-nya, yang ini high. Kalau pengen dimatikan, maka ini harus diubah menjadi low. Begitu sudah dirubah menjadi low, maka di-verify lagi. Verify. Lalu done compiling. Lalu kita upload. Caranya masih sama. Begitu done uploading, kalau kamu lihat, di sini langsung menjadi mati. Kenapa? Karena kamu menyuruh dia mematikan LED-nya. Nah, sekarang kalau kita pengen habis nyala lalu mati, itu gimana caranya? Nah, caranya berarti kan kita akan tinggal kita bilang nih, nyalakan LED. Lalu kita tambahkan lagi baris programnya. Matikan LED yang ada di pin 13. Nah, maka kita akan tambahkan lagi di sini. Pertama kali di sini pertama tadi disuruh nyalakan, berarti di sini dikasih high. Lalu ditulisnya gini, nah, pastikan tetap di atas si kurung kerawalnya ya. Jadi ada lagi digital right 13 itu menjadi low. Nah, kalau misalnya ini sebelum kita verify, Kabel mau kasih tahu bahwa kalau verify itu adalah pengecekan error. Jadi kalau misalnya nih, sini Kabel tadi lupa nggak masukin titik koma, lalu Kabel coba untuk verify. Pas di verify, nah ada warna orange yang ada notifikasi yang menentukan bahwa wah ini salah nih. Ada tulisannya expected titik koma before kurung kerawalnya. Nah, berarti dia akan memberitahukan wah di mana nih? Oh, ini maksudnya ada garisnya. Oh, berarti di sini titik koma. Titik komanya dimasukin, di verify lagi. Oke, dia done, nggak ada masalah, nggak ada error. Lalu kita kirimkan. Nah, begitu dikirimkan, yang terjadi adalah nyala lalu mati. Tapi kenapa sekarang cuma mati aja ya? Kok nggak ada nyala dan tidak ada? Kok kelihatannya mati aja? Karena di dalam Arduino, tadi itu sebenarnya dinyalakan. Tapi pergerakan antara kapan Arduino menjalankan baris yang pertama, lalu dia menjalankan baris yang kedua, lalu dia menjalankan baris yang ketiga, jarak ini itu hanya berlangsung dalam waktu 1 milisecond. Jadi cepat sekali. Jadi tadi sebenarnya dinyalain sama si Arduino, tapi cuma nyala mati. Jadi langsung mati. Yang kita lihat adalah matinya aja. Kesannya mati aja, padahal tadi sebenarnya nyala. Jadi sini 1 milisecond, sini 1 milisecond. Artinya kita butuh memberi tambahan waktu di antara ini. Caranya adalah diberikan tadi tambahan waktu yang namanya adalah delay. Nah, kita butuh ngasih delay di dia. Nah, delaynya karena ini 1 milisecond, kalau kita biasa kan ngitungnya pakai detik. Jadi artinya 1 detik, jadi 1 detik itu sama dengan 1000 milisecond.
Jadi kalau kita maksudnya 1 detik, kita di sininya adalah 1000. Jadi kita tambahkan di dalam di setiap antara baris-barisnya itu ada delay. Jadi di sini coba kita tambahkan delay. Kita pengen delaynya berapa lama nih? 2 detik aja deh. Atau misalnya 3 detik nyalanya. Nyala 3 detik lalu mati. Nah, kita kalau mau 3 detik, karena tadi 1 detik adalah 1000, kamu masukin di sini 3000. Titik koma, jangan lupa. Lalu di verify lagi. Tidak ada masalah, lalu kirim. Nah, kalau kamu lihat, di sini akan nyala selama 3 detik. Lalu mati. Kok nggak nyala lagi? Iya, kenapa nggak nyala lagi? Karena dia cuman dijalankan 1 kali. Jadi hanya 1, 2, 3, udah beres. Jadi kalau kamu pengen dia di running terus programnya, kamu harus memasukkan program yang tadi ada di once, dimasukkan ke dalam repeatedly-nya. Nah, jadi kalau kita mau di sini, yang kita harus rubah adalah kamu select dari karena pin mode itu sudah cukup. Jadi pin 13 di set sebagai output itu cukup sekali aja di depan. Yang perlu kamu lakukan adalah kamu select dari digital write sampai bawah ini, lalu kamu cut, klik kanan, lalu kamu cut, lalu kamu paste dia di dalam void loop-nya. Nah, begitu ini kamu jalankan, coba kita tes, verify, oke, upload. Nah, begitu kamu nyalakan, dia akan kelihatan 1, 2, 3. Loh, kok masih nyala terus? Kapan matinya? Ingat, apa yang lupa? Delay. Jadi, tadi kalau kayak gini aja, jadi 13, hai, 3 detik, mati, sep. Hai, 3 detik, mati, sep. Jadi nggak kelihatan di matanya kita. Jadi kita harus memperlama waktu dia mati. Jadi di sini ditambahin lagi delay. Kita tambahin, misalnya delaynya sama deh, 3 detik juga, titik koma. Baru kita verify, lalu kita coba upload lagi. Nah, begitu kita upload, yang akan terjadi adalah sekarang akan nyala, mati, nyala, mati selama per 3 detik. Kamu bisa mempercepat atau memperlambat ini menggunakan fitur delay-nya. Jadi, kalau kamu pengennya cepet-cepet deh klip-klipnya, kamu bisa mainin di delay-nya ini yang kamu atur. Misalnya, kita rubah delay-nya misalnya 500, matinya juga misalnya sama deh 500. 500 itu artinya setengah detik, jadi cepat sekali. Jadi, terus kita verify, lalu kita upload. Begitu kamu upload, yang akan terjadi adalah seperti ini. Dia akan nyala dan mati selama setiap setengah detik. Setengah detik mati, setengah detik nyala. Jadi setengah detik nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Seperti ini. Nah, kan kalian sekarang udah ngerti nih gimana caranya mencoba untuk berkomunikasi sama Arduino. Dan melakukan pemrograman kalian yang pertama nih. Dengan menggunakan Arduino. Namanya kalian sudah berhasil nih mengcoding si Arduino-nya untuk menyalakan atau mematikan LED-nya per tadi kita setengah detik ya terakhir. Nah, sekarang kalian boleh coba eksperimen yang nanti akan ada di assignment yang nanti kalian dapatkan untuk kalian coba tes. Bisa nggak bikin ini misalnya nyalanya 5 detik, matinya 3 detik. Atau misalnya nyala 2 detik, mati 3 detik. Lalu nyalanya cuma sebentar lagi nyala 1 detik, berubah-ubah. Nanti mati berapa detik misalnya gitu. Nanti akan ada di assignment dan nanti kalian akan coba memainkan codingan yang ada dari tugas yang nanti akan diberikan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada tim Diro dan seperti biasa atau kamu juga bisa list dulu pertanyaannya untuk nanti kita bahas di dalam online class yang sudah kamu sepakati jadwalnya. Itu aja dari Kak Abdul. Bye.